Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa dimanapun berada. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Sore ini saya ngajak ngobrol dengan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Badan Koordinasi Mubalik Indonesia atau DPP Bakomubin, Bapak Dr. AMS Suhari AMMA. Dan beliau selain Ketua Umum juga pemerhati kajian-kajian studi internasional. Bulan ini masih dalam rangka memperingati Maulid Nabi Rasulullah SAW, yang hari ini adalah hari Minggu 18 Rabiul Awal 1446 Hijriah bertepatan dengan 22 September 2024. Tentu umat manusia di penjuru dunia meneladani kepribadian baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW, karena langsung difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran di surat Al-Ahzab ayat 21 bahwa Rasulullah adalah sosok suri tauladan untuk umat manusia di penjuru dunia. Tapi sejak beliau wafat, dunia nampaknya masih terus dinamis, bahkan bergolak. Saya tanyakan ke beliau, apa ini sebab musababnya dunia ini bergolak? Apa memang sudah tabiat dunia begitu, atau memang banyak pengaruh-pengaruh dari isme-isme ajaran di luar Islam? Kita tanyakan ke beliau agar dunia ini kembali damai, mudah-mudahan. Karena kalau kita lihat dalam buku catatan sejarah, cukup banyak orientalis barat yang mengagumi Al-Quran. Bahkan saya kutipkan di sini pendapat dari George Bernard Shaw, salah seorang pengarang Inggris lahir tahun 26 Juli 1856. Ronald Shaw jujur mengatakan bahwa agama Islam cukup untuk mengobati penyakit kemanusiaan. Dan orang-orang yang berkemajuan sekarang mulai insaf akan hakikatnya. Berat sangkaku, kata beliau, untuk mengatakan bahwa 2 abad kemudian orang akan kembali ke Islam. Benarkah begitu? Mudah-mudahan ini ramalan ini barangkali ya, mudah-mudahan ya. Kita dengarkan komentar Bapak Dr. A.M. Suhari. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, kaum muslim dan muslimat di mana saja berada, alhamdulillah saya pada kesempatan ini diminta untuk menjabarkan tentang kepemimpinan, keteladanan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang pada saat ini ya masuk pada bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal ini, 12 Rabiul Awal itu termasuk itu kelahiran Nabi, begitu kan? Nah, kemudian pada 12 Rabiul Awal juga Nabi juga termasuk hijrah. Nah, itu dari Mekah ke Madinah, gitu kan, di dalam sejarah itu. Nah, sekarang yang jadi masalah itu di dalam surah Al-Ahzab tadi ya disebutkan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh pada dirimu ya Muhammad merupakan contoh teladan yang terbaik, begitu. Nah, pertanyaannya apa sih yang diteladani itu? Gitu loh. Nah, sekarang ini banyak umat Islam di Indonesia ya khususnya dan di dunia pada umumnya, mereka memperingati Maulid Nabi,
begitu. Nah, kalau dulu pada abad 13 itu Salahuddin Al-Ayyubi itu mulai mengumandangkan ya tentang Maulid Nabi itu, ya beliau pidato karena situasi pada saat itu ya 1314 Masehi itu memang kondisi umat Islam sedang redup gitu loh. Nah, jadi kebangkitan berpikir itu sudah menurun begitu kan. Lalu kemudian situasi dunia dari kalangan Eropa begitu kan mulai banyak menjajah, terjadi pertempuran-pertempuran di berbagai belahan dunia begitu, dan arahnya itu kepada negeri-negeri muslim begitu. Nah, sekarang kita ingin flashback dulu ya dari sejarah. Nah, Nabi itu kan lahir pada 571 Masehi begitu. Tapi dalam sejarah itu Nabi mulai berjuang itu pada usia 40 tahun. Jadi Nabi mulai mendapat risalah dari Allah itu dalam usia 40 tahun. Dan ayat yang pertama yang diterima oleh Nabi itu yaitu surah Al-Alaq. Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, saat itu Nabi kan ada di Gua Hiro dalam rangka itu meditasi ya. Ya, kalau dalam istilah agama itu ya tafakur begitu kan, dan kemudian beliau melakukan ya katakanlah urusan yang bersifat spiritual begitu kan. Nah, waktu itu memang ada kedatangan seorang manusia yang tinggi besar begitu kan, di dalam kondisi yang gelap gitu kan. Nah, lalu dia mengatakan, ya Muhammad, Iqra, dia bilang begitu kan. Gitu. Nabi mengatakan, ma'ana bi iqari, aku tidak pandai membaca. Nah, itu sampai 3 kali. Nah, itu seorang laki yang dengan tubuh yang besar itu ya ternyata itu malaikat Jibril, sampai 3 kali. Dan kemudian Nabi itu dituntun dengan kalimat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ya, Iqra, bacalah dengan nama Tuhanmu kan gitu, yang telah menjadikan manusia dari segumpal darah gitu kan. Nah, kemudian bacalah dengan nama Tuhan yang telah mengajarkan manusia ya apa-apa yang tidak diketahui, dan mengajarkan manusia dengan pena dan kalam ya begitu. Nah, jadi ini pertama kali Nabi itu mulai diperintah oleh Allah untuk menyampaikan risalah. Nah, itu sehingga Nabi pada saat itu juga menggigil, ketakutan begitu kan. Tapi kemudian Nabi pulang. Nah, Siti Hadijah kan ya seorang wanita yang dewasa, usia Hadijah memang 40 tahun. Jadi ikut menenangkan. Seterusnya dalam proses perjalanan Nabi itu, Nabi 13 tahun di Mekah itu ya berdakwah dengan sembunyi-sembunyi. Kondisinya memang pada saat itu kan berhadapan dengan bangsawan Quraisy. Nah, itu Abu Jahal, Abu Lahab ya kan, Abu Sufyan, itu pembesar-pembesar Quraisy pada saat itu, dan mereka belum Islam kan. Mereka menyembah dengan patung-patung Lata, Uzza dan Hubal ya di Mekah itu. Nah, Nabi itu mulai mengajak orang itu agar mengakui bahwa yang menciptakan manusia, yang menciptakan alam dunia ini itu Allah Subhanahu wa taala. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa tilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Allah yang menjadikan langit dan bumi ya, dan semua segala isinya itu menjadi itu tanda-tanda ayat-ayat Allah, dan menjadi juga pemikiran bagi para ulil albab.
orang-orang yang berfikir, begitu. Nah, 13 tahun Nabi menanamkan tauhid, menanam kepercayaan ya kepada umat, kepada bangsa Quraisy waktu itu, dan itu bukan tidak mendapat tantangan. Nabi mendapat tantangan yang berat, begitu kan? Nabi juga dihina, dilecehkan, bahkan sampai Nabi itu dilempari dengan kotoran unta, begitu. Luar biasa begitu kan, padahal beliau itu cuma mengajak gitu loh, kepercayaan kepada monoteisme, kepada Tuhan yang Maha Satu. Tapi oleh karena ya katakanlah kerajaan bangsawan Quraisy pada saat itu bukan memeluk Islam, ya mereka marah begitu loh. Berarti ini Nabi mulai mengusik kepercayaan mereka, begitu. Nah, dengan berbagai upaya pendekatan kepada Nabi melalui pamannya Abu Talib, Nabi juga ditawari ya, ditawari kedudukan, ditawari wanita yang cantik, ditawari harta benda. Pokoknya jangan menjalankan agama baru ini. Begitu. Tapi Nabi terus berjalan. Begitu. Kenapa? Karena memang Nabi membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu permasalahannya, sampai Nabi 13 tahun di Mekah, itu kemudian beliau karena terancam nyawanya mau dibunuh, begitu akhirnya beliau hijrah. Hijrah itu pada 12 Rabiul Awal itu ke Madinah. Nah, di Madinah itu Nabi kan muhajirin nih dengan kaum muhajirin. Nah, disambutlah dengan kaum Ansor yang ada di Madinah. Nah, Nabi di Madinah itu sudah tidak lagi berbicara masalah tauhid. Kenapa demikian? Karena orang-orang di sana itu sudah mudah memeluk Islam dan cepat, begitu kan? Nah, Nabi mulai meletakkan dasar-dasar kemasyarakatan, dasar-dasar perekonomian, dasar-dasar ideologi, ya dasar-dasar kenegaraan. Nah, itu. Nabi itu tidak dipanggil khalifah. Nabi juga tidak dipanggil Amirul Mukminin. Nah, itu. Tidak dipanggil juga seorang presiden, gitu. Rais Am. Kayak di NU misalnya. Tidak, tapi Nabi panggilnya tetap ya Rasulullah. Nah, itu spesifik title yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga Nabi menjadi kepala negara, ya. Nabi juga membuat konsep itu yang disebut dengan Piagam Madinah. Itu Sahifah Al-Madaniyah. Satu-satunya konstitusi negara pada abad ke-7 itu yang dikonsep oleh Nabi. Coba bayangkan. Nah, pada saat itu negara besar itu kan Parsi dan Romawi. Parsi itu agamanya Majusi, ya Romawi menyangkut masalah Kristen. Begitu kan? Tapi pada saat itu memang negara Madinah itu satu-satunya negara yang memiliki konstitusi kenegarawan. Kalau nggak salah itu mencapai 45 pasal itu. Nah, pasal yang paling pertama itu menyangkut masalah kepercayaan. Itu yang disebut monoteisme. Kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Satu. Gitu loh. Nah, dan hal ini ternyata itu di dalam pembahasan rumusan Pancasila itu oleh para tokoh Islam. Nah, ketuhanan yang Maha Esa itu dijadikan sila yang pertama. Itu sebenarnya mengutip dari Piagam Madinah sebenarnya itu. Begitu loh. Cuma ya para tokoh itu tidak mengatakan bahwa ini dari Piagam Madinah, tidak. Tapi inspirasinya dari sana. Begitu. Nah, jadi saudara-saudara kaum muslim dan muslimat, begitu kita kembali. Nah, sekarang Nabi itu kan berjuang 13 tahun di Mekah menanamkan tauhid, dan 10 tahun Nabi membangun kemasyarakatan, perekonomian, keideologian, ya, pendidikan dan sebagainya, sambil ayat juga terus turun. Begitu sampai Nabi wafat ya pada usia 63 tahun. Nah, pertanyaan kita, what next setelah Nabi wafat? Begitu kan? Nah,
Jadi pada saat Nabi meninggal dunia itu, bayangkan, Nabi itu belum dikubur, tapi orang sudah membicarakan masalah kepemimpinan. Sampai rapatlah di Madinah itu, di Bani Sa'idah kalau tidak salah itu ya. Nah itu di situ akhirnya terjadi musyawarah dan disepakatilah ya bahwa kita harus memilih pemimpin. Nah, terpilihlah khalifah yang pertama Abu Bakar Siddiq ya radhiyallahu anhu. Jadi mereka berbaiat kepada Abu Bakar begitu. Itu saking pentingnya memilih pemimpin. Begitu. Nah, itu yang pertama kali ya. Nah, Abu Bakar itu memang seorang khalifah. Khalifah itu kepala negara sebenarnya gitu loh. Nah, pemerintahannya disebut khilafah. Nah, jadi memang pemerintahan khilafah ini begitu itu pertama kali di masa Abu Bakar, bukan di masa Nabi. Akan tetapi ayat-ayat yang menyatakan tentang khalifah atau khilafah itu ada di dalam Al-Quran. Nah, itu ini ja'ilun fil ardi khalifah ya, aku ingin jadikan, kata Allah, ini seorang khalifah di atas muka bumi. Tapi yang tidak setuju kan iblis. Nah, itu kenapa? Karena iblis ini dia merasa dijadikan dari api, Adam dari tanah. Dia bilang, kenapa dia harus jadi khalifah? Ya, Mengaku lebih mulia. mengaku bahwa iblis itu lebih mulia. Tapi kata Allah, aku lebih tahu apa yang kamu tidak ketahui. Begitu kan? Itu hak otoritas daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi sejarah perjalanan katakanlah Islam ini itu dari Nabi 23 tahun, kemudian Abu Bakar juga dalam pemerintahannya itu ya cuma 2 tahun pada saat itu, dan kemudian Abu Bakar agak sakit-sakitan ya kan, lalu beliau juga meninggal dunia begitu. Nah, kemudian digantikan ya, musyawarah kembali itu digantikan oleh Umar ibnu Khattab. Nah, itu. Nah, di masa Umar ini orangnya tegas, orangnya berani, orangnya ya katakanlah tampil sebagai figur yang muncul pada saat itu. Ya, beliau itu memang luar biasa gitu di dalam kepemimpinannya. Namun demikian, tantangan demi tantangan di dalam pemerintahnya tetap saja ada. Begitu ya. Nah, itu sehingga ya katakanlah Umar ibnu Khattab itu ya Masya Allah, itu meninggalnya juga itu kalau nggak salah waktu sholat subuh itu. Begitu itu, dan itu dibunuh gitu. Nah, jadi kepemimpinan dari Abu Bakar, Umar, kemudian digantikan kepada Utsman ya, sampai kepada Ali. Nah, 3 khalifah ini mengalami tragedi yang sangat menyedihkan. Kenapa? Karena 3 khalifah ini itu meninggalnya itu diperlakukan oleh para pengkhianat ya, dilakukan pembunuhan. Jangankan sampai itu, sampai kepada cucunya Nabi itu yang namanya Hasan Hussein ya, itu kan juga dipenggal kepalanya gitu kan, sampai di padang Karbala di Irak itu. Jadi memang cukup tragis gitu loh. Ini proses dari sebuah perjalanan. Memang itu kan dunia politik ya, politik pemerintahan begitu. Jadi bukan hanya di kalangan ya non muslim ya, tapi juga di kalangan umat Islam juga terjadi pergesekan politik. Kenapa? Karena soal kepemimpinan ini soal menentukan di dalam problema kenegaraan. Itu masalahnya. Nah, kemudian setelah setelah katakanlah Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, ya, kemudian Utsman dan Ali, lalu kemudian kepada Hasan dan Husain yang usianya tidak lama, begitu kan,
sampai kepemimpinan itu beralih kepada kedinastian, yaitu dinasti Muawiyah. Nah itu. Nah, atau dinasti Umayyah, ya, dan itu sampai hampir 100 tahun itu. Begitu kan? Nah, cuma kepemimpinan ini sudah bukan lagi kepemimpinan kekhalifahan, tapi kedinastian. Nah, dinasti ini kan turun-temurun. Nah, ini yang barangkali dari sudut pandang ilmu politik, barangkali ini tidak mengikuti jejak Rasulullah dan tidak mengikuti khilafah. Mestinya kan kepemimpinan itu harus dipilih lewat musyawarah gitu, bukan terpilih menjadi turun-temurun. Tapi itu realitas sejarah. Terjadi dari Muawiyah, kemudian terjadi pergantian ke Abbasiyah, ya, Fatimiyah, sampai kepada Turki Utsmani. Nah, Turki Utsmani itu paling lama itu, sampai berakhir itu kekhilafan di Turki Utsmani itu pada tahun 1924. Itu baru runtuh, dan itu diruntuhkan oleh Mustafa Kemal Atatürk, ya, tokoh. Ya, dia sebenarnya agen Inggris yang memang dididik oleh Inggris. Dia seorang militer, dia melakukan kudeta, ya, di Turki itu, sehingga sistem pemerintahan Islam itu di Turki itu memang demolish, ya, dihapuskan habis oleh Mustafa Kemal Atatürk dan diganti semuanya dengan kebangsaan Turki. Adzan harus pakai bahasa Turki. Nah, itu. Kemudian semua orang yang memakai jilbab itu harus dirubah menjadi westernisasi, menjadi pembaratan, begitu. Pokoknya konsep sekularisme itu yang dilakukan oleh Mustafa Kemal Atatürk. Apa itu sekularisme? Sekularisme itu adalah sistem paham yang memisahkan antara agama dan negara. Agama itu urusan pribadi, negara itu urusan manusia. Jadi jangan dicampur aduk. Disinilah akhirnya terjadi bahwa negeri-negeri Muslim itu, ya, selain karena penjajahan, ya, itu juga karena peperangan, dikalahkan oleh bangsa Eropa, lalu kemudian dunia Islam itu, ya, katakanlah terjajah, begitu, dan memang menderita. Nah, saya melihat dari perspektif sejarah itu dari abad ke-7 sampai abad 14, 700 tahun Islam itu jaya. Islam itu menguasai Cordoba, menguasai Spanyol, menguasai Eropa, menguasai Rusia. Dulu belum ada Rusia itu, nama Rusia itu belum ada. Menguasai seluruh ke Asia Tenggara, Asia, sampai ke ASEAN. Begitu kan, Islam itu menjalar ke seluruh dunia. Nah, sampai-sampai, ya, Bernard Shaw mengatakan juga di dalam tulisannya, seandainya dibilang Muhammad itu lahir di abad 20, dia bilang ini dunia akan aman dipimpin oleh beliau. Gitu. Cuma sayangnya beliau sudah tidak ada. Profesor Gidon misalnya, pemikir Perancis, dia mengatakan, look at, dibilang the leaders of the Muhammad, dia bilang, ya, do you know, he built the civilization, ya, Islamic civilization in the world, ya, just only need the year only 23 years, ya, 23 years. Bayangkan dia bilang Muhammad membangun peradaban manusia, peradaban Islam itu, dia bilang itu hanya 23 tahun. Perancis sendiri dia bilang untuk membangun budaya Perancis itu butuh 1000 tahun. Bayangkan dia bilang. Muhammad just only 23 years, ya, dia memimpin ini sesuatu yang luar biasa, dia bilang, dan tidak ada pemimpin di dunia ini seperti dia. Kemudian Michael Hart di dalam bukunya The 100 Leaders Influences Around the World, 100 tokoh dunia yang berpengaruh. Kenapa Michael Hart menempatkan Nabi nomor 1? Sebenarnya saya ingin menempatkan Yesus Kristus. Yesus Kristus itu nomor 1, dia bilang. Tapi karena Yesus itu kan tidak menikah, bukan seorang kepala rumah tangga, bukan seorang seorang
fighter, seorang petempur. Dia bilang bukan seorang jenderal, bukan seorang administrator kenegaraan. Itu hanya melekat pada Nabi. Jadi aku memilih Nabi Muhammad itu the first leader in the world, nomor satu di dunia. Nah itu Michael itu kan turunan Yahudi juga itu. Dia bertahun-tahun itu meneliti tentang kepemimpinan manusia di dunia ini. Nah itu dari Nabi Muhammad, kemudian Jesus Christ, kemudian Buddha, lalu kemudian termasuk juga itu yang filosof dari Jerman itu Albert Einstein dan lain sebagainya, banyak sekali ya begitu. Nah jadi saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat, kita ingin meneladani kepada Nabi itu bukan hanya kecintaan Nabi itu bukan hanya sekedar aku cinta Nabi itu hanya sekedar selawat, hanya sekedar kita memperingati Maulid Nabi dengan panjang Maulid dengan cara yang ya katakanlah agak hura-hura karena itu tradisi, begitu kan? Tapi mencintai Nabi itu meneladani, artinya kita mengikuti sikap hidup Nabi, perilaku Nabi, pemikiran Nabi, langkah perjuangan Nabi. Nah, itu dari berbagai aspek. Bagaimana Nabi membangun rumah tangga, bagaimana Nabi membangun ekonomi, bagaimana Nabi membangun politik, bagaimana Nabi meletakkan ideologi, ya, ideologi Islam. Memang Islam itu bukan ideologi, tetapi ideologi itu adalah pemikiran manusia sebenarnya. Dari kata idea, ya, artinya pikiran. Logi itu bahasa Yunani. Logos, bahasa Yunani, artinya pengetahuan. Pengetahuan tentang pemikiran. Cuma pengetahuan tentang pikiran dalam perspektif Islam itu sumbernya dari Allah dan Rasul. Nah itu sehingga para ahli, ya, pemikir Islam mengatakan ini ideologi Islam. Ada ekonomi Islam, ada budaya Islam, ada juga pendidikan Islam. Ya kan begitu. Semua serba Islam. Kenapa? Karena sumbernya daripada wahyu. Begitu kan? Nah, jadi yang kita teladani ini kehidupan Nabi, perjuangan Nabi. Itu yang harus kita ikuti. Ya, percontohan dan keteladanan itu. Itu yang paling terpenting jika kita memang menjadi pengikut Nabi, pencinta Nabi, mahabbah kepada Nabi, begitu kan? Itu kan dicontohkan juga kalau Nabi berjuang untuk menegakkan Islam, ya kita juga menjadi pejuang-pejuang Islam. Begitu. Kenapa? Karena kita mengikuti percontohan yang dilakukan oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian hal yang paling penting, terjadi sebuah percaturan politik dunia ya sekarang ini. Bayangkan dari mulai abad ke-7, abad 14 itu Islam jaya menguasai dunia. Abad 15 sampai abad 19 itu 400 tahun Islam itu mengalami degradasi, ya, kemunduran, ya. Nah itu kenapa? Ada itu pendapat dari para tokoh An-Nadwi, ya, Abul Hasan Ali An-Nadwi itu termasuk pemikir Muslim di India. Beliau mengatakan umat Islam mundur itu kena meninggalkan Quran. Umat lain non-Muslim itu maju kena meninggalkan Bible. Kenapa? Karena Bible itu ya kebanyakan hanya cerita sejarah. Nah, yang menyangkut masalah spiritualisme, tapi menyangkut soal konsep perekonomian, konsep tentang pendidikan, konsep tentang bangunan kenegaraan itu laka. Nah, itu makanya Dr. Maurice Bucaille, ya, dari Prancis juga, beliau kan melakukan penelitian. Dia datang kepada Paus, begitu kan? Dia meminta Bible yang asli. Dia ingin membaca, ingin meneliti dalam bahasa Ibrani. Dia paham bahasa Ibrani, Maurice Bucaille ini. Nah, itu. Nah, tapi oleh Paus nggak diberi. Kenapa? Karena ini bukan hak kamu. Ini hak kepausan. Baca aja yang lain-lain itu. Nah itu akhirnya beliau dengan agak kecewa, ya sudah,
Tapi kemudian Maurice Bucaille ini datang ke Saudi, waktu itu Raja Faisal. Nah itu diterima oleh Raja Faisal dengan baik. Dia ingin mengkaji Al-Quran yang aslinya itu. Kata Raja Faisal, you can stay here as long as you can. Anda boleh tinggal di Saudi selama Anda mau. Begitu, silahkan itu kaji. Nah, akhirnya dikaji sampai juga makan tahun juga, begitu kan. Lalu Maurice Bucaille menulis buku Quran, Bible and Science Modern. Jadi Bible, Quran dan ilmu pengetahuan. Ya, Science Modern. Nah, di situ digambarkan oleh Maurice Bucaille bahwa Quran itu sejalan dengan ilmu pengetahuan. Sementara Bible itu tidak. Begitu. Nah, Bible itu banyak katakanlah ayat-ayat dalam Bible itu, bayangkan Bible itu kan disusun setelah 400 tahun Isa wafat. Gitu kan? Jadi banyak kontradiksi antara satu dengan yang lain. Begitu. Kenapa? Karena ada murid yang ya katakanlah semau-maunya itu menyusun, itu yang namanya Paulus, ya. Dari problema Old Testament dengan New Testament itu banyak yang tidak nyambung. Begitu. Jadi Old Testament itu Jabur, Taurat, ya. Nah, dan Injil itu kan New Testament. Begitu. Jadi banyaklah. Saya melihat di sini ada buku Baudin Mudari. Nah, beliau itu pernah mengungkap ya tentang kelemahan-kelemahan ayat-ayat dalam Bible. Nah, kemudian di dunia internasional itu ada mubalik internasional yang terkenal itu Syekh Ahmad Didat. Nah, beliau itu Masya Allah Bible itu sudah di luar kepala gitu, sampai beliau itu mengadakan perdebatan dengan para dengan para pendeta ya, Jimmy Swaggart misalnya, pendeta Amerika yang terkenal, Ani Soros dan lain sebagainya. Itu terbuka dialog itu, perdebatan itu, dan Masya Allah, Syekh Ahmad Didat itu debat dengan pendeta itu bukan pakai Quran. Bible lawan Bible. Nah itu luar biasa. Jadi bagaimanapun sekarang ini di dunia Eropa, ya, nah di dunia Eropa baik di Inggris, di Perancis, juga di Rusia. Sekarang di Rusia aja Vladimir Putin membangun masjid besar loh. Nah itu dia menghargai ya katakanlah khazanah keislaman yang luar biasa yang terjadi di Rusia. Imam Bukhari itu kan dari Rusia. Kemudian ada 15 negara yang bebas dari tahun 91-92 itu, dari mulai Azerbaijan, ya, Armenia, nah itu termasuk Ukraina, Kazakhstan, ya kan, lalu kemudian Dagestan, dan banyak sampai Belarusia. Itu ada 19 negara dan seluruhnya itu adalah umat Islam. Sebagian besar. Begitu. Dan oleh karena itu sekarang ini pada abad 20-21 ini Islam itu bangkit kembali. Begitu, bangkit kembali. Ya, cuma memang mengalami tantangan yang berat. Tantangan yang besar. Ya, umat Islam itu difitnah, ya, umat Islam itu ya termasuk juga teroris, ya, difitnah dengan radikalisme, begitu kan? Itu kan konsep barat. Nah itu bukan konsep dari kalangan Muslim. Pemirsa, itulah penjelasan dari Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Badan Koordinasi Mubalik Indonesia, Bapak Dr. A.M. Syari. Penjelasan dari Pak Ketua Umum bahwa umat Islam selalu difitnah, padahal Islam melalui Rasulullah datang untuk menyempurnakan akhlak manusia di muka bumi ini. Tadi beliau sudah menyinggung beberapa negara sudah mulai banyak yang memeluk Islam, termasuk keluarga besar dari kerajaan Inggris sekarang sebagian sudah Muslim. Ya. Mudah-mudahan biarkan dinamika, karena Allah punya maksud lain terhadap dinamika peperangan di dunia ini, mungkin untuk menguji iman.
Ya. Tetapi pada akhirnya kita umat Islam insya Allah kelak menjadi husnul khotimah dan mendapat pahala yang luar biasa karena kesabarannya, karena meniru keteladanan Rasulullah, kepribadiannya, berbuat baik. Rasulullah selama beliau menyebarkan Islam, tadi beliau katakan luar biasa, jerih payah, difitnah, dilempar sebagai macam. Tapi kalau Rasulullah memohon pada Allah, ya Allah misalnya, celakakanlah orang-orang yang membenci saya. Bisa, tapi Rasul tidak begitu. Ya Allah, tunjukilah mereka karena belum tahu, karena pengetahuannya belum sampai. Sampai begitu, akhlak Rasulullah. Jadi orang yang membenci kepada Rasulullah tidak minta dibalas dengan kejahatan, tapi memohon pada Allah supaya diberi petunjuk karena belum dapat hidayah. Inilah barangkali yang perlu kita teladani. Mudah-mudahan kita semua, khususnya bangsa Indonesia, dimanapun berada, bersikaplah seperti Rasulullah, rendah hati, berbaik sangka, dan semuanya hidup ini karena Allah, karena semua akan kembali pada Allah. Barangkali itu sekilas sejarah dari Ketua Umum DPP Bakaumobil. Demikian pemirsa, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Sebagai manusia tentu tidak ada yang sempurna, segala hilaf dan salah. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besar. Sebagai penutup atau closing statement dari beliau, kita dengarkan. Pada akhir dari dialog ini, saya ingin menyampaikan tentang situasi dunia sekarang ini. Ini keadaan dunia ini tidak baik-baik saja. Tidak dalam keadaan baik-baik saja. Kenapa? Karena perang Rusia Ukraina masih terus berjalan. Ya, hegemoni politik dunia di bawah pimpinan Amerika Serikat, ya, dengan sekutunya baik Inggris, Perancis, Kanada, ya, Australia, gitu kan, dan lain sebagainya. Itu dari, ya, katakanlah hegemoni politik Eropa. Ini kan sedang berhadapan dengan pertempuran Rusia. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana sekarang perang Palestina yang tidak pernah kunjung padam, begitu. Dan Zionisme Israel ini ingin membumi hanguskan itu Palestina. Dia ingin menghabiskan itu rakyat Palestina. Kalau bisa tidak ada lagi di dataran Gaza, di dataran Palestina. Tapi kan nggak bisa semudah itu. Israel telah melakukan genocide, ya, pembantaian terhadap rakyat sipil itu sudah puluhan ribu, ya, bahkan ratusan ribu. Itu udah sesuatu yang luar biasa, dan itu di backup oleh Amerika. Tapi sekarang juga Zionisme Israel itu berhadapan dengan negara-negara Muslim, baik itu dengan Lebanon, baik itu dengan Irak, baik itu dengan Syria, baik itu dengan Iran, dan juga Hizbullah. Nah, termasuk juga Hamas. Jadi pertarungan ini tetap berlanjut, ya, terus berjalan. Nah, selain itu, Anda jangan lupa, ya, Tiongkok ini juga lagi sedang memainkan peran, begitu. Dia bagaimana dia menguasai itu Kalimantan. Itu yang namanya kapal selam Tiongkok itu sudah ada di Pulau Natuna. Itu anytime dia meletus, dia kuasai Kalimantan, ya, dia mau apa? Terjadi sebuah pertempuran. Dia udah siapkan itu skuadron yang luar biasa, begitu. Dalam waktu mungkin 10 menit, paling lama mungkin 20 menit itu, katakanlah airport internasional itu bisa babak belur gitu. Nah, ini yang barangkali umat Islam, bangsa Indonesia harus sadar, harus tahu ini. Nah, itu sudah dikaji dan diteliti, diamati oleh lembaga Lemhanas, Lembaga Pertahanan Nasional. Kita ikuti saja. Nah, kemudian tantangan Islam ini luar biasa, ujian Islam ini luar biasa. Baik itu yang menyangkut masalah tuduhan terhadap
terorisme, radikalisme, ini konsep barat. Ya, konsep barat untuk memojokkan Islam gitu. Tapi ya kita sebagai orang yang berjuang, orang yang tetap ya katakanlah meneladani Nabi Muhammad, ya kita nggak usah khawatir. Kita tegakkan kebenaran, kita tegakkan Islam ya di bumi Allah ini. Mudah-mudahan Islam ke depan ini itu akan dijayakan oleh Allah sesuai dengan sunatullah. Tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari bersejarah ini kata Allah akan aku gilirkan di antara umat manusia. Di zaman Nabi sudah, di zaman Khalifah sudah, di zaman tabi'in sudah. Nah, kemudian orang-orang yang berjaya juga di kalangan non muslim sudah. Sekarang ini sudah gilirannya, saatnya ya untuk menghadapi tantangan-tantangan zaman. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.